Pemirsa, intens investigasi. Persoalan yang menyeret nama Ruben Onsu dan Sarwenda kembali menjadi perhatian publik. Di tengah berbagai isu yang terus berkembang di media sosial, muncul sebuah unggahan dari akun Instagram yang sontak memancing reaksi warganet. Unggahan tersebut menampilkan foto Bertrand Peto disertai kalimat, "Kok nggak bikin instastory bohong lagi bro?" Unggahan itu dengan cepat menyebar ke berbagai platform media sosial dan menjadi bahan perbincangan di kalangan pengguna internet. Di kolom komentar unggahan yang beredar, respons warganet pun beragam. Ada yang mempertanyakan alasan di balik unggahan tersebut. Ada pula yang meminta semua pihak untuk tidak saling menyindir melalui media sosial. Lantas, benarkah yang menyindir Bertrand Peto tersebut adalah kekasih karyawan Sarwenda? Sementara itu, kemunculan Sarwenda di podcast Denny Sumargo telah membuat ayah satu anak itu akhirnya dihujat netizen. Lalu, bagaimana Denny Sumargo menghadapinya? Benarkah menurutnya ia yang lebih mengetahui? Karena berinteraksi langsung dan bukannya netizen. Benarkah juga awalnya Sarwenda sendiri yang minta jadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo? Benarkah alasannya karena Denny Sumargo adalah sosok yang netral? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, intens investigasi memanas. Persoalan Ruben Onsu dan Sarwenda. Baru-baru ini diduga kekasih karyawan Sarwenda tiba-tiba menyindir Bertrand Peto di akun media sosial milik pribadinya. Dalam unggahan tersebut, ia memposting foto Bertrand Peto sambil berdiri mengenakan kemeja biru dan celana panjang hitam. Lalu dengan tulisan caption, "Kok nggak bikin instastory bohong lagi bro?" Kalimat singkat tersebut sontak menjadi bahan perbincangan sejumlah warganet yang menduga tulisan itu merupakan sindiran yang ditujukan kepada Bertrand Peto. Perbincangan di kolom komentar pun semakin ramai. Ada warganet yang mempertanyakan alasan di balik unggahan tersebut. Sontak, unggahan tersebut pun diketahui oleh netizen dan mereka mencari tahu akun tersebut dan ternyata diduga milik kekasih karyawan Sarwenda yang bernama Manda. Netizen pun ikut mengomentari postingan tersebut. Ada yang berkomentar, "Ikut campur banget, heran deh." Lalu ada juga yang berkomentar, "Cewek itu mending munculin, jelasin semuanya ke publik. Nggak pantas karyawan ikut campur urusan rumah tangga bosnya, harusnya ngademin." Kemudian ada juga yang menuliskan, "Sumpah, orang sekitar dia toksik semua. Pantesan Sarwenda atau inisial SW makin tidak terkontrol." Di sisi lain, Denny Sumargo akhirnya buka suara setelah menuai beragam komentar dari netizen usai menghadirkan Sarwenda dan pihak Ruben Onsu dalam podcast miliknya. Keputusannya memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan pandangan masing-masing, memicu pro dan kontra di media sosial. Dan ada beberapa hal yang tidak diberitahu karena menurutnya merupakan sebuah etika. Menanggapi kritik tersebut, Denny Sumargo menegaskan bahwa dirinya hanya berusaha bersikap profesional sebagai seorang podcaster. Menurutnya, penilaian publik seringkali didasarkan pada informasi yang beredar di media sosial. Sementara dirinya memiliki kesempatan untuk berinteraksi dan mendengar penjelasan langsung dari narasumber. Lebih lanjut, Denny Sumargo menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kapasitas untuk mengintervensi persoalan yang sedang dihadapi Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia memilih memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah mereka secara pribadi, tanpa campur tangan dari pihak luar. Saya adalah orang yang paling tahu apa yang terjadi, bukan netizen.
Karena saya orang yang berinteraksi langsung, melihat langsung, tapi saya tidak publikasikan. Yang saya publikasikan adalah apa yang mereka sampaikan, keterangan di podcast itu saja. Karena ada etika saya. Saya tidak boleh intervensi untuk melakukan hal itu, nggak boleh. Biar mereka menyelesaikan masalahnya masing-masing. Supaya mereka apa? Belajar dewasa. Saya akan ditekan pasti dengan komentar dari fans beberapa pihak. Itu saya terima, saya ngerti. Karena setiap fansnya pasti merasa bahwa kalau orang yang didukung kurang bagus, pasti dia akan serang hostnya. Nggak mungkin enggak. Pasti. Fans yang ini merasa, wah hostnya yang diserang. Kalau yang ini hostnya yang diserang. Jadi mau nggak mau, kalau saya mau bikin senang semua orang, saya harus bikin orang ini kelihatan bagus, kelihatan ini supaya fans saya senang. So, saya akan menjadi people pleaser. Bikin podcast ini untuk membantu orang menyuarakan pendapatnya, biar nanti Tuhan yang menentukan orang ini benar atau tidak. Tak hanya itu, Denny Sumargo juga mengungkapkan bahwa Sarwendah merupakan pihak yang pertama kali menghubunginya untuk menyampaikan pandangan terkait persoalan yang sedang menjadi perhatian publik. Dalam penuturannya, Denny Sumargo menjelaskan bahwa komunikasi tersebut terjadi atas inisiatif Sarwendah. Menurutnya, Sarwendah ingin menyampaikan sudut pandangnya melalui seseorang yang dinilai mampu bersikap objektif dan tidak memihak. Ia kemudian mengungkap alasan mengapa Sarwendah memilih menghubunginya. Menurutnya, Sarwendah menilai dirinya sebagai sosok yang memiliki karakter tegas, jujur, dan berusaha menyampaikan sesuatu berdasarkan fakta yang diketahui. Penilaian itulah yang membuat Sarwendah merasa nyaman untuk berbagi cerita dan menyampaikan pendapatnya. Ditambah lagi, menurut Sarwendah, Denny Sumargo adalah orang yang lurus yang pernah Sarwendah temukan. Maka seperti inilah penjelasan Denny Sumargo. Sarwendah datang ke tempat saya untuk minta podcast. Kan aku udah cerita kan, aku bilang, "Wen, kalau bisa jangan dulu lah, kamu tenangin diri." Seminggu kemudian dia datang lagi, "Kok saya bisa nggak pakai hak jawab saya di sini? Kamu bisa hubungi infotainment lah," gitu. Terus Koko tuh orang paling lurus yang pernah saya temukan. Waktu saya bikin salah, Koko orang pertama yang ngomong belak-belakan ke saya. Negur, ngasih tahu supaya saya perbaiki. Jadi menurut saya disinilah tempatnya, karena saya bisa bicara dan Koko silakan tanya apapun itu. Oh gitu, oke. Tapi saya harus undang Ruben juga ya, gitu, karena saya nggak fair karena bukan saya hakimnya. Iya nggak apa-apa. Oke, ya udah. Sebelum saya podcast, saya bilang, "Wen, Anda your friend. Kalau kamu nggak bisa jawab, jangan jawab, dan jangan berharap abis keluar dari sini kamu akan dipuji orang. Saya bukan Tuhan. Kamu bisa akan tambah dihujat, bisa akan tambah buruk. Is it okay? Oke kok nggak apa-apa. Ya udah, sama juga dengan Pak Minola, pengacara Ruben yang datang ke sini. Sama, nggak ada bedanya. Itu. Selanjutnya, selain masalah hak asuh anak yang masih berproses hukum, Sarwendah sempat ungkap soal biaya rumah selama 6 bulan usai Ruben Onsu berhenti menafkahi. Lantas, seperti apa tanggapan Ruben Onsu? Benarkah bagi Ruben Onsu uang yang sudah digunakannya itu tak sebanding dengan uang sudah dikeluarkannya selama ini? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa.
Belum lama ini, publik kembali dibuat ramai dengan pernyataan Ruben Onsu dalam sebuah siaran langsung di media sosial. Dalam siaran langsung itu, Ruben Onsu mengaku selama bertahun-tahun memilih memendam berbagai persoalan demi menjaga keharmonisan keluarga. Namun, setelah perpisahan mereka, ia merasa perlu memberikan penjelasan terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Salah satu pernyataan yang paling menyita perhatian adalah ketika Ruben Onsu menyinggung soal beban finansial yang menurutnya ia tanggung selama menjalani kehidupan rumah tangga, termasuk terkait pembiayaan rumah yang belakangan menjadi sorotan publik. Menurut Ruben, selama kurang lebih 11 tahun ia sudah membiayai rumah, sedangkan Sarwenda sudah selama 6 bulan. Dan Ruben Onsu juga yang harus bertahan dengan sikap Sarwenda yang dianggapnya ingin menang sendiri. 11 tahun dia menderita. Menderita gimana sih? Makanya kalau dalam lagi masalah jangan mau menang terus, jadi ngerasa menderita. Tidak sampai di situ. Setelah Sarwenda pernah mengungkap adanya dugaan perselingkuhan yang melibatkan Ruben Onsu pada tahun 2017, muncul pernyataan mengejutkan dari Ruben Onsu mengenai kehidupan keluarga Sarwenda. Ruben Onsu mengungkap bahwa orang tua Sarwenda disebut pernah meninggalkan rumah akibat adanya perkataan Sarwenda yang membuat situasi keluarga menjadi memanas. Dalam situasi tersebut, Ruben Onsu mengaku berusaha menjadi pihak yang menengahi permasalahan. Sebagai suami dan bagian dari keluarga besar Sarwenda, Ruben Onsu mencoba menjaga komunikasi agar konflik yang terjadi tidak semakin melebar. Mak bapaknya aja dilawan. Tanya dong, mak bapaknya pernah ninggalin rumah karena sakit hati sama ucapannya. Gue nenangin. Mau dia berantem sama adiknya aja gue nenangin. Gue yang persatukan lagi. Ruben Onsu juga menyinggung rencana Sarwenda yang disebut akan bepergian ke luar negeri bersama kedua putri mereka pada tahun ini. Hal tersebut menjadi perhatian lantaran kepergian anak-anak mereka ke luar negeri membutuhkan sejumlah proses administrasi, termasuk persetujuan dari kedua orang tua. Namun, Ruben Onsu mengaku sempat merasa bingung ketika mengetahui adanya proses pengurusan visa untuk anak-anaknya. Pasalnya, dalam proses penerbitan visa tersebut diperlukan persetujuan dari ayah dan ibu sebagai orang tua yang memiliki hak atas anak. Tapi hingga saat ini, Ruben Onsu menyebut belum ada pihak yang menghubunginya untuk meminta persetujuan terkait pengurusan dokumen perjalanan anak-anaknya tersebut. Kalau nggak salah dia tahun ini pergi keluar negeri deh, kemana gitu ya. Harusnya tuh tanda tangan itu harus izin dua-duanya, kok gue nggak tanda tangan ya. Apa tahun ini mereka pada pergi kemana itu ya? Ada keluar negeri deh kalau nggak salah, ntar netizen pasti ngasih tahu deh. Harusnya kalau tanda tangan visa itu harus dua-duanya tuh. Selanjutnya, saling ungkap hal yang menyerang masing-masing individu. Sarwenda pun dengan mengejutkan ungkap terkait dugaan Ruben Onsu yang selingkuh sejak tahun 2017. Lantas, seperti apa kejadiannya? Dan benarkah saat itu Ruben Onsu mengakui dirinya memang berselingkuh? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, perseteruan dan konflik panas
yang terjadi antara Ruben Onsu dengan Sarwenda tiap hari semakin pelik dan memanas. Setelah menjalani kehidupan bersama selama bertahun-tahun, Sarwenda sempat mengungkapkan kisah masa lalu. Dalam keterangannya, Sarwenda mengungkapkan rasa kecewa yang pernah ia rasakan ketika mengetahui adanya perselingkuhan yang diduga dilakukan Ruben Onsu pada tahun 2017. Menurut pengakuan Sarwenda, saat itu Ruben Onsu mengakui kesalahannya, menyampaikan permintaan maaf, serta berjanji untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi hal yang sama. Meski merasa kecewa dan terluka, Sarwenda memilih untuk memberikan kesempatan dan tetap mempertahankan rumah tangga. Keputusan tersebut tidak lepas dari pengamatannya terhadap perjuangan Ruben Onsu yang terus bekerja keras demi keluarga. Sarwenda melihat bagaimana Ruben Onsu berusaha membangun karier, mencari nafkah, dan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang ia cintai. Hal itu membuat Sarwenda berharap hubungan mereka dapat kembali membaik dan berbagai masalah yang terjadi dapat diselesaikan bersama. Namun apa yang terjadi tak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada. Oh iya, emang ada. Kita suami istri kan? Emang pernah? Pernah nggak gue tanya kamu? Iya makanya. Kalau jadi itu udah konflik. Terus selingkuhan lu udah nikah, lu jangan sedih. Habis itu lu udah balik. Iya. Iya lu kayak gitu. Terus lu nggak seneng. Lu nggak seneng. Jangan main fisik. Jangan main fisik. Gue lagi ngomong. Jangan main fisik. Gue lagi ngomong. Ya gue lagi ngomong, lu dengerin. Hah? Jangan main fisik. Ya udah orang siapa kan gue bilang, gue lagi ngomong. Lu bisa dengerin. Gue gak bisa. Hah? Dan sekarang gue bingung banget sampai gue ngasih apa yang lu lakuin. Apa yang lu mauin? Hah? Jangan kira, gue gak tahu lu suruh orang ngikutin apapun juga gak ada gunanya. Ngerti gak? Ada gue gak ngapain. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.